Selamat pagi teman-teman sekalian. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi selamat bergabung ya. Ini sebagai sampel kita. Jadi kami selaku pengawas pembina, jadi ingin tatap muka lewat daring ini, ingin mengetahui di sejauh mana Ibu Bapak telah melaksanakan pembelajaran daring terhadap siswa binaan Ibu Bapak sekalian ya. Karena selama ini sudah berlangsung dari tanggal 16 Maretnya sampai sekarang, kali pengalaman-pengalaman yang Bapak bisa dilakukan, kemudian kendala-kendalanya apa yang ada, ya mungkin baiknya juga kalau bisa disampaikan, silakan disampaikan ya. Ini kami tidak bisa juga datang ke sekolah karena situasi ini, jadi kami lakukan pengawasannya atau pemantauannya lewat daring ini ya. Nah, saya mulai dari SMA 2 Negara. Barangkali silakan namanya siapa, mengajar mata pelajaran apa, di kelas berapa, silakan Pak. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Inengah Dwi Yadnya, bertugas di SMA Negeri 2 Negara, mengajar matematika, kebetulan di kelas 12. Nah, dalam masa anak-anak belajar di rumah, karena saya sendiri mengajar di kelas 12, sebelumnya itu ada tugas untuk persiapan ujian sekolah yang sebagian dilaksanakan dengan tes dan sebagian dilaksanakan dengan daring. Nah, setelah itu kami berupaya untuk persiapan UNBK dengan menggunakan aplikasi yang paling sederhana, yaitu WA Group kepada anak-anak, karena kebetulan semua anak bisa mengakses itu. Tetapi untuk teman-teman yang lain yang ngajar di kelas 10 dan itu menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Edmode, dan yang sudah kami terapkan di sekolah itu sebelumnya adalah dengan aplikasi Kuiper. Nah, itu yang sudah kami lakukan, sedangkan tugas-tugas yang dikirimkan itu ada yang melalui email, ada yang kita coba buatkan di Google Document. Nah, kendalanya adalah ada beberapa siswa yang karena tinggalnya memang agak jauh lokasinya, seperti di Brambang, di utara itu, mungkin sinyal yang kurang bagus, sehingga kadang-kadang pengiriman tugas dan sebagainya agak telat. Tapi kami tidak mempermasalahkan itu. Yang penting suatu ketika besoknya atau lagi 2 harinya tugas-tugas itu terkumpul semuanya. Nah, itu yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 2 Negara dan Tengkara sudah berjalan dengan baik. Sekian, Pak Tut. Terima kasih Pak Ngah Duyadnyo. Jadi itulah pengalaman yang beliau laksanakan di SMA 2 Negara. Selanjutnya barangkali di SMA 1 Kutatan, Pak Imam, silakan lanjut. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan Bapak Ibu guru semuanya, saya Imam Nurjaman. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kutatan, mata pelajaran sosiologi. Untuk saya sendiri khususnya di mata pelajaran sosiologi, saya mengajar kelas 11 dan 12 Pak, serta mengajar kelas 10 mata pelajaran antropologi. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan untuk kelas 12 di awal-awal itu, saya karena mereka belajar di rumah, saya mengirimkan soal-soal untuk latihan ujian nasional Bapak. Ya, beberapa saat kemudian ujian nasional dari pemerintah dibatalkan. Maka untuk kelas 12, saya lebih ke semacam sosialisasi dan pengarahan untuk selalu mengikuti berita terkini di media sosial maupun di televisi terkait dengan wabah yang negara kita alami, lalu mensosialisasikan pola hidup bersih sehat, serta anjuran untuk selalu berada di rumah dan mengurangi keluar rumah. Soalnya saya rasa ya dikasih peringatan mungkin
akan ada pelanggan sering berkumpul dengan teman-temannya. Maka saya rutin setiap di pembelajaran saya selalu share lewat grup WA melalui ketua kelas untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah. Dan untuk mengontrol kegiatan mereka, saya melakukan semacam penugasannya itu saya ratakan mulai dari kelas 10, 11, dan 12, yaitu mendownload gambar dari internet, baik itu cara mencuci tangan, social distancing, pola hidup sehat, dan itu wajib dijadikan status WA. Kenapa seperti itu? Karena saya ingin mengajak siswa-siswa saya untuk menjadi pelajar yang sadar akan wabah ini. Makanya saya menginstruksikan untuk menjadikan status WA, karena status WA itu bertahan 24 jam. Saya berlakukan itu setiap hari selama 4 hari. Hari pertama cara mencuci tangan, hari kedua pola hidup sehat, hari ketiga social distancing, dan seterusnya. Itu saya berlakukan di kelas 12, kelas 11, dan kelas 10. Untuk penugasan, saya lebih kepada kurang banyak memberikan penugasan dalam artian penugasan lainnya. Saya lebih kepada materi yang terkait dengan wabah ini, Pak, karena terkait dengan mata pelajaran saya, yaitu sosiologi, kehidupan bermasyarakat. Makanya saya lebih sosialisasi anak-anak untuk menjalankan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah dan khususnya di pihak pemerintah Pemprov Bali. Kalau untuk sih mungkin saya sama dengan Pak Dwi-nya, Pak, yaitu permasalahan tempat tinggal siswa yang lokasinya di daerah dataran tinggi seperti di Asaduren, di Badingkayu, yang maaf sinyalnya agak susah. Mereka kadang harus ke temennya untuk nebeng ngirim tugas dan lain sebagainya. Kalau di SMA Satu Perkutatan kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Imam ya. Jadi pengalaman beliaunya, jadi mungkin hampir sama kenalannya itu ya dengan Pak Yadnyo, karena siswanya itu sebagian besar barangkali ada di pedesaan ya, mungkin kenalannya di internet sinyalnya gitu ya. Iya betul. Ya, terima kasih Pak Imam ya. Nah lanjut pada SMA Satu Meluyo sekarang, Ibu Kurnia barangkali ya. Silakan Bu. Oke. Terima kasih waktunya Pak Diatmike. Tiang Kurnia Nandita, yang mengajar di SMA 1 Mendoyo mata pelajaran sosiologi sama seperti Pak Imam. Untuk kelasnya kelas 1, 2, 3. Nah, untuk kelas 12 Bapak karena materinya sudah selesai, untuk online learning kemarin beberapa waktu sempat saya sebarkan soal UTBK untuk anak-anak, karena kan ujian sekolahnya juga sudah berlangsung. UN kebetulan anak-anak tidak ada yang memilih sosiologi Bapak di SMA Mendoyo, jadi saya bagikan aja soal-soal UTBK biar anak-anak belajar ya, walaupun UTBK sistemnya berganti lagi. Oke. Untuk kelas 10 dan kelas 11 pembelajarannya saya selang-seling Bapak, jadi ada materi kemudian penugasan gitu. Untuk materinya saya gunakan beberapa cara, antara lain visual dan audio. Saya belum sempat menggunakan audio visual karena ya anak-anak beberapa ada yang curhat, Ibu saya nggak punya kuota, Ibu sinyal saya susah, seperti itu. Makanya saya hanya menggunakan audio dan visual. Audionya saya record suara saya di HP, menjelaskan mengenai materi, kemudian visualnya saya memberi mereka catatan atau ringkasan dan PPT. Seperti itu Bapak. Nah, untuk penugasannya, saya belum menggunakan aplikasi yang apa ya Bapak, yang hits seperti itu. Saya hanya menggunakan aplikasi yang sederhana, WA Group yang sudah disiapkan sekolah, setiap kelasnya ada WA Group, Instagram dan Facebook. Kemudian beberapa saat lalu sempat menggunakan Quizzes untuk melakukan semacam evaluasi terhadap anak-anak. Nah, untuk materinya Bapak, saya memadukan
Ya. Macetnya, Bu Kurnia. Ya, barangkali sinyalnya ini yang bermasalah ya. Sebagai agen sosialisasi, nggih. Agen sosialisasi NAPI, agen sosialisasi cara-cara untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi mereka saya minta untuk membuat poster sosial, Bapak. Poster sosial untuk bagaimana sih cara-cara yang bisa dilakukan untuk mencegah COVID-19 itu, mereka jadikan poster, dan kemudian mereka upload ke Instagram atau Facebook mereka, disertai dengan caption atau narasi yang mengajak teman-teman yang ada di media sosial mereka untuk turut serta mengikuti apa yang ada di poster mereka, seperti itu, Bapak. Nah, untuk yang kelas 11, karena materinya integrasi sosial atau kesatuan masyarakat, saya juga menggunakan COVID-19, sama, saya meminta mereka untuk membuat poster sosial, tapi kali ini bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap integrasi kita? Apakah melemahkan atau justru menguatkan, seperti itu Bapak. Sama juga saya suruh mereka untuk upload ke media sosial, bisa Instagram atau bisa Facebook, seperti itu. Kendalanya sama, sinyal dan juga kuota anak-anak karena orang tua mereka juga seperti itu Bapak. Terima kasih Bu Kurnia, jadi itu pengalamannya ya. Jadi saya kira upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu, teman-teman sekalian sudah bagus gitu ya. Gitu. Jadi ini tergantung juga apa yang dimiliki oleh siswanya, kemudian jaringan internetnya ada enggak di sana, sehingga itu bisa memperlancar kegiatan daring ini ya. Nah, lanjut sekarang ya. Jadi ini Pak Wayan Sudiarto sudah masuk, cuman videonya enggak hidup ini. Ya mungkin sinyalnya yang masalahnya. Jadi ini dia masuk, tulisannya kelihatan di sini. Nah, lanjut sekarang Pak Daniel barangkali. Silakan Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Muhammad Tobi, mata pelajaran antropologi, mengajar di SMA Negeri 1 Mendoyo, kelas 10, 11, dan 12. Untuk menyikapi perihal pengumuman 16 sampai 30 Maret yaitu pembelajaran daring, saya menyikapinya dengan menggunakan metode Google Classroom, Pak. Google Classroom, ya, saya memberikan materi melalui video, baik Microsoft Word dan video-video yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian saya menyuruh anak-anak mengomentari ataupun menanyakan tentang materi tersebut untuk dipelajari, ataupun sebagai bentuk mereka melakukan pembelajaran, mereka harus mengomentari, dan itu bisa saya anggap sebagai absensi, Pak. Untuk selanjutnya mengenai pencegahan ataupun menyikapi wabah ini, saya hanya mengajak anak-anak supaya lebih ke social distancing-nya dan lebih melakukan pembersihan diri seperti itu, Pak. Tetap stay safety seperti itu. Untuk kendala-kendala teknis sama seperti yang dikatakan teman-teman yang lain, biasanya anak-anak mengeluh di paket dan jaringan di rumahnya kurang bagus seperti itu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Daniel ya. Sudah menyampaikan pengalamannya dalam pembelajaran daring pada siswanya. Jadi kendalanya juga hampir sama ya dengan teman-teman yang lain ya. Nah lanjut nanti barangkali Pak Agus terakhir nih Agus ya di juru kunci ya. Ini teman-teman ada yang masuk juga teman-teman tidak bisa menampilkan video mungkin sinyalnya. Sekarang Pak Yan Barisanto ya. Ya silakan Pak. Maaf Pak, tadi sinyal agak jelek. Om Swastiastu, Bapak Ibu, walaupun apa yang selama bekerja di rumah itu perkenalkan, nama saya Wayan Barisanto.
saya mengajar di kelas 12 dan 10 babut bagian peminatan. Adapun untuk kelas 12 tidak terlalu banyak karena untuk mata pelajaran kita sudah menyelesaikan ujian sekolah. Untuk persiapan UN saya hanya membagikan latihan soal dan mereka komunikasinya hanya lewat WA. Berhubung UN-nya ditiadakan, jadi tindak lanjutnya tidak terlalu banyak, hanya menganjurkan mereka untuk menjaga kesehatan dan mengikuti perkembangan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi berikutnya. Itu untuk kelas 12. Nah, untuk kelas 10, adapun yang saya berikan kepada anak-anak tidak hanya terbatas tugas, itu juga imbauan seperti teman-teman. Selamat pagi Pak Yan, ini sudah bergabung, ini teman-teman juga semua. Lagi sebentar ya. Maaf Pak Yan tadi ini Pak Yan sudah bergabung ya, tunggu sebentar. Ya lanjut Pak Yan, Pak Berisanto. Untuk kelas 10 tidak hanya tugas, tapi juga meng-share atau membagikan materi. Dan juga saya minta ke anak-anak untuk memfoto kegiatan mereka yang positif sebagai sebuah pendidikan karakter selama belajar di rumah. Nah, media yang saya gunakan selain WA yaitu Classroom, Google Classroom. Kayaknya sama seperti rekan yang lain, hanya sinyal, seperti saya juga sinyalnya yang kurang bagus, dan paket, karena kecenderungan ekonomi sekarang lagi tidak stabil, mereka agak sulit untuk membeli paket tersebut. Untuk tugas mereka sudah proaktif untuk mengumpul, bagi yang belum, mereka berusaha melalui WA dan lain sebagainya. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya. Om Santi. Ya, terima kasih Pak Yan Berisanto sudah memberikan pengalamannya. Ini selamat bergabung Pak Yan Sudiarto. Maaf background-nya ini agak keras nih, karena di pinggir jalan ya. Ya, bisa didengar ini Pak Yan, Pak Sudiarto? Bisa didengar? Oke, kalau gitu tunggu sebentar Pak Yan Sudiarto ya. Ini lanjut ke Pak Putra Yase, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Om Swastiastu. Yes. Perkenalkan, nama saya Putra Yasa. Saya salah satu guru PNS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Saya tugas mengajar mata pelajaran matematika dari kelas 10 sampai 12. Nah, untuk kelas berhubung sudah selesai ujian sekolah dan ujian nasional ditiadakan, jadi saya hanya memberikan soal-soal latihan untuk persiapan mereka SBM, itu lewat WA. Sedangkan untuk kelas 10 dan kelas 11 yang masih efektif, saya menggunakan Google Classroom. Di sana saya meng-share materi, itu dikombinasikan dengan video di YouTube. Setelah itu saya juga memberikan tugas-tugas lewat Google Classroom di sana. Lanjut Pak Putra. Sinyalnya enggak kelihatan. Sinyalnya agak putus-putus ya. Ya, barangkali Pak Putro cukup dulu ya, ini supaya cepat ya. Cukup dulu. Nah, lanjut sekarang De Agus ya, Negara lanjut ini. Mohon maaf Pak Putro Yasir tadi karena putus-putusnya. Jadi terima kasih ada informasinya. Mungkin lanjut ke Pak De Agus, silakan. Terima kasih atas waktu yang tadi diberikan Pak. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Kada Agus Putra Negara, bertugas di SMA Negeri 1 Mendoyo. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran bimbingan TK. Jadi di sini kebetulan saya mendapat tugas di kelas 12. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan tentang bimbingan TK dulu Pak. Di sini bimbingan TK sebenarnya kita guru bimbingan TK itu tidak mendapatkan jam
seperti guru lainnya. Tetapi di SMA Negeri 1 Mendoyo diberikan kebijakan setiap guru bimbingan TIK diberikan waktu 1 jam setiap kelasnya untuk per minggu. Jadinya kita tetap mendapatkan masuk kelas 1 jam setiap minggunya. Jadi menyikapi edaran dari pemerintah Provinsi Bali bahwa kita dari tanggal 16 Maret kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi kebetulan di kami SMA Negeri 1 Mendoyo pada tanggal tersebut masih melaksanakan ujian sekolah lagi 3 hari. Jadi jadwalnya sebenarnya 16, 17, 18. Dan kami dari guru bimbingan TIK diberikan tugas oleh sekolah sebagai fasilitator atau fasilitasi terhadap ujian sekolah yang dilaksanakan secara daring. Jadi kami melakukan rapat koordinasi dengan seluruh guru yang ada di SMA Negeri 1 Mendoyo. Jadi diberikan kebijakan yang sekolah dari tanggal 17 Maret sampai dengan 19 Maret. Jadi sistemnya itu guru bimbingan TIK sebagai fasilitator memberikan soal kepada siswa yang sebelumnya sudah dibuatkan grup WhatsApp untuk masing-masing kelas. Jadi kelas 12 nanti membuat grup WhatsApp masing-masing kelas. Kami sebagai fasilitator mengirim soal dan siswa mengerjakan soal tersebut di lembar kertas double folio atau kertas yang bergaris dan nanti di capture atau difoto oleh siswa dan dikirim ke WA kami sebagai fasilitator. Nanti tugas kami yang mengumpulkan hasil-hasil dari siswa tersebut dan nanti akan dikembalikan ke masing-masing guru mata pelajaran yang ujian sekolahnya berbasis daring. Sehingga dari guru-guru tersebut bisa melakukan pemeriksaan melalui gambar yang telah kami kumpulkan. Jadi seperti itu untuk kelas 12-nya. Dan untuk kelas 10 dan kelas 11, kami juga melakukan fasilitasi. Jadi bagi siswa yang kemungkinan dia belum mengerti bagaimana cara menggunakan Google Classroom dan aplikasi lainnya, dia bisa berkonsultasi pada kami. Kebetulan di sini di SMA Negeri 1 Mendoyo ada 3 guru bimbingan TIK, jadi mereka bebas dengan siapa bisa berkonsultasi. Dan kami juga melakukan fasilitasi terhadap guru dan pegawai lainnya. Jadi bagi guru yang mungkin memang belum bisa menggunakan Google Classroom, belum bisa membuat, dan bagi mereka yang belum masuk di grup WhatsApp kelas 11 dan kelas 10, kami yang melakukan fasilitasi. Jadi walaupun kami tidak memberikan tugas langsung, tapi di sini kami guru bimbingan TIK fasilitasi terhadap guru dan siswa. Jadi di setiap harinya yang juga bertugas untuk menginput jurnal harian dari semua guru yang ada di SMA Negeri 1 Mendoyo dan tiang kumpulkan dan nanti tiang kirim via email ke distrik. Jadi seperti itu tugas yang saya laksanakan dan kendala yang dialami siswa juga sama, masalah kuota dan masalah sinyal. Yaitu itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi. Baik, terima kasih ya Agus ya sudah menyampaikan pengalamannya. Jadi secara umum bersama ini teman-teman, jadi mungkin sinyal kembali ada apanya hilang lagi, kemudian ada masuk lagi dia. Cuman ya, ini memang itulah kendalanya dia. Nah ini kebetulan Pak N. Sudiharto sudah bisa masuk, gitu ya. Mungkin ada beberapa teman tidak bisa ikut barangkali ya, karena kami di SMA 2 sudah nge-share kepada Budayu, tapi Budayu kemarin sudah menyampaikan ikut dia mungkin ada kesibukan, kemudian Pak Ngurah Sastrika juga sudah sampaikan. Nah, tapi sudah terwakili ini ya. Pak Yan, selamat pagi. Ini tadi teman-teman dari SMA 1 Mendoyo, kemudian 1 Tingkatan, dan termasuk 2 negara diwakili Pak Duyadi sudah menyampaikan pengalamannya dalam melaksanakan pembelajaran daring. Nah, barangkali saya selaku pengawas pembina ingin juga mengetahui jadi kepada kepala sekolah, jadi pengalaman Pak Kepala di dalam memantau teman-teman guru di dalam melaksanakan pembelajaran daring. Nah, barangkali ini juga nanti bisa di sharing ya ke teman-teman guru di sekolah lain
Nah, kebetulan hari ini kami tidak meeting dengan sekolah-sekolah yang lainnya, hanya sekolah SMA 2 Negara. Nah, itu barangkali Pak Wayan Sudiarto silakan barangkali memberikan pengalamannya, apakah ada pengalaman yang terbaik, kemudian kendala-kendalanya selama memantau pelaksanaan pembelajaran daring terhadap guru sendiri. Silakan Pak Yan. Suaranya belum masuk nih. Bisa didengar Pak Yan? Ya, ini gambarnya, videonya sudah ada, cuma suaranya enggak. Coba di unmute, coba unmute ya. Dan di sini enggak ada ubah sama. Ya. Coba dia pakai HP nih, Pak Yan. Mungkin pakai HP. Suaranya coba di unmute coba ya. Kalau di HP rasanya pojok bawah kiri ya ternyata. Berarti speakernya di sana Pak ya, tidak berfungsi. Nah baik teman-teman sekalian ya, ini kan ada gangguan teknis itu barangkali ya. Ya apakah di HP-nya atau mungkin sinyalnya kita juga tidak tahu ya. Jadi kita sudah bisa bergabung walaupun tidak banyak. Ini sebagai sampel aja dulu bahwa saya selaku pengawas pembina sudah melaksanakan pemantauan terhadap guru binaan di sekolah binaannya terkait dengan pembelajaran daring kepada siswa. Jadi selama kita diberikan melaksanakan belajar di rumah ya siswanya itu. Nah itu tadi yang jelas kendalanya ya hampir sama semuanya ya, sama ya. Nah saya berharap gitu ya model ini ya apa yang kita lakukan hari ini jadi teman-teman bisa melakukan paling tidak ya sebagai contoh saja, tidak terhadap semua siswa gitu ya. Jadi siswa yang mana saja sebagai sampel silakan nanti ya buatkan seperti ini gitu ya. Jadi nah berapa orang barangkali yang diajak melaksanakan pembelajaran daring itu sebagai dokumen ya, dokumen Ibu Bapak bahwa memang benar telah melaksanakan pembelajaran daring. Walaupun memang secara administratif itu sudah dilaporkan kepada kepala sekolah dan kepala sekolah juga sudah melaporkan kepada kami pengawas sekolah, pengawas pembina. Nah ini kemarin kami juga meeting dengan teman-teman pengawas di Provinsi Bali ya, itu juga ya kendalanya hampir sama lah seperti apa yang Ibu Bapak sampaikan ya. Nah mudah-mudahan ini sebagai motivasi dan inspirasi bagi kita bahwasanya ke depan itu kita tidak cuma belajar secara reguler tapi kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Mungkin Pak Yan Sudiarto bisa didengar? Belum bisa, mungkin di anunya mungkin ya di suaranya belum masuk deh. Ya, nah ini baik ini saya sudah muncul semuanya ini ya. Jadi ini sebagai dokumen kami, barangkali kami sudah melaksanakan itu. Nah, karena masalah teknis kepada Pak Yan Sudiarto tidak bisa, videonya sudah muncul di sini tapi suaranya tidak bisa kita dengar gitu ya. Jadi Pak Yan juga tidak bisa mendengarnya. Nah ini ya, jadi tidak bisa. Halo, selamat pagi Pak Yan Sudiarto. Terima kasih teman-teman sekalian ya. Jadi Pak Dianyo, mewakili SMA 2 Negara, Pak Yan Sudiarto. Ya, terima kasih. Saya juga berkeinginan. Selamat pagi Pak Yan. Dengar suaranya nih. Ya. Oke teman-teman ya. Jadi terima kasih lagi, terima kasih. Jadi kita sudah bisa sharing lah gitu ya pada pagi hari walaupun suasana hari libur ini ya, pas tanggal merah ini ya.
Oke, Pak. Nggak tanggal merah. Saya kemarin terserang itu karena enggak apa namanya itu melihat kalender ya. Kirain hari ini adalah hari memang hari efektif lah, walaupun kita libur juga, gitu, libur belajar di rumah ya. Tapi ini bisa kita lakukan di rumah masing-masing. Ini Pak Bari Santo di Gianyar ya. Ya, oke. Baik teman-teman sekalian, jadi sekali lagi terima kasih. Jadi kita sudah bisa melaksanakan apa namanya itu pemantauan ya, khususnya saya selaku pengasuh pembina. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita lakukan secara berlanjutnya. Nah, lagi terima kasih dan mohon maaf ya karena ini tidak connect suaranya ini ya. Jadi pertemuan saya akhiri ya. Dengan mengucapkan selamat pagi, Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.